everyone, kembali lagi di channel YouTube aku. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai Building Superior Quality Human Capital, membangun sumber daya manusia yang berkualitas unggul. Sebelum masuk kepada video pembelajaran, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmawati Dewi dengan NPM 1200200629 dari kelas 3N Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Simak dan tonton terus video ini sampai habis ya. Let's go! Human Capital dan Manajemen. Berbicara mengenai human capital dan manajemen tentu tidak terlepas dari adanya sumber daya manusia. Dari sejarah peradaban membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan lebih banyak informasi yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat. Manusia merupakan aset yang sangat penting untuk meningkatkan nilai sebuah perusahaan. Sumber daya manusia yang unggul merupakan salah satu kunci untuk kemajuan suatu bangsa. Untuk itu, pemerintah harus memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul. Dalam membangun human capital yang berkualitas unggul, perlu diperhatikan variabel-variabel penting dalam sumber daya manusia. Yang pertama adalah kemampuan, yang kedua sikap, yang ketiga nilai-nilai, yang keempat kebutuhan-kebutuhan, dan yang kelima adalah karakteristik demografi. Di mana kelima variabel ini menurut seorang ahli bernama Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Manajemen sumber daya manusia merupakan peran yang sangat penting dalam membangun human capital yang berkualitas unggul. Karena kita ketahui bahwa sifat dari sumber daya manusia itu selalu berkembang, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat, baik itu di tingkat nasional maupun daerah. Penekanan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama adalah kualitas spiritual. Kualitas spiritual ini meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Seseorang dengan landasan nilai spiritual yang mencukupi akan memiliki keunggulan dari sisi non-teknis, utamanya dalam membangun kepribadian yang penuh dengan dedikasi. Spiritualitas ini akan melahirkan nilai-nilai penting seperti integritas, energi, inspirasi, dan keberanian. Beberapa hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat powerful apabila menjadi landasan dalam menjalankan bisnis dan mengelola organisasi atau korporasi apapun. Dengan kata lain, penekanan kualitas spiritual ini akan melahirkan keuntungan yang besar di kemudian hari bagi perusahaan. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Hal ini teraplikasikan oleh sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan, serta tanggung jawab sosial sesuai dengan kemampuan dari diri masing-masing. Yang ketiga adalah kualitas kekarya. Kualitas kekarya sendiri meliputi faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan dalam organisasi, seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga adalah faktor luar organisasi, seperti memahami nilai sosial dan ekonomi. Kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan bahwa sumber daya manusia yang diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi yang tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Human capital dan manajemen sumber daya manusia. Modal manusia. Secara harfiah, pengertian dari modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Untuk itu, di dalam pengelolaan modal manusia atau human capital ini, kita harus memiliki berbagai cara untuk dapat mengoptimalkan kompetensi personal menjadi kompetensi yang unggul dan dapat mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya di sini ada human capital management. Menurut Gasper, tahun 2012, human capital management dikenal sebagai manajemen talenta,
yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam pengelolaan human capital ini sudah terjadi transformasi, yang dulu human capital management sebagian besar dikelola untuk melakukan kegiatan administrasi, namun di era saat ini human capital difokuskan kepada hal-hal yang strategi. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Kemudian, manajemen sumber daya manusia dalam human capital. Manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia dalam human capital adalah proses yang digunakan untuk menarik bakat, mendukung, dan juga mendorong karyawan agar bisa mencapai potensi penuh mereka. Manajemen sumber daya manusia dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan bisnis. Human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia. Menetapkan standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penugasan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang peminatnya. Selanjutnya, investasi sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia dapat diartikan sebagai dana yang dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan manusia agar setelah selesainya proses investasi diharapkan memberikan balikan yang optimal. Investasi ini bisa berbentuk dalam penyediaan fasilitas pendidikan seperti menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan menjamin sumber daya manusia yang unggul, andal, dan berkarakter. Kemudian konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital ini berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya, penempatan sumber daya manusia. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital di dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan. Mempersiapkan generasi emas. Generasi emas dikenal sebagai agent of change karena generasi emas mempunyai peran yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, untuk menciptakan generasi emas yang berkarakter harus dimulai dari kerjasama para pendidik. Bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Bakat merupakan benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Indonesia diperkirakan akan mencapai masa keemasan atau menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang, tepat ketika Indonesia berusia 100 tahun. Pastinya untuk menggapai hal tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan sejumlah upaya. Salah satunya adalah dengan menyiapkan generasi emas tahun 2045. Dalam mempersiapkan generasi emas tahun 2045, sumber daya manusia menjadi faktor penentu utama yang menentukan keberhasilan tersebut. Karena sebaik dan sehebat apapun infrastruktur dalam negeri, jika sumber daya manusianya tidak berkompeten, maka tidak akan dapat berkompetisi dalam persaingan global.